Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Peserta kajian online yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana tuntunan Islam dalam mendidik anak khususnya ketika mereka sudah mulai pada usia remaja. Ya, judul yang diberikan ketika dia sudah beranjak dewasa. Beranjak dewasa berarti belum dewasa ya. Ya, karena beranjak dewasa ini adalah umur remaja. Maksudnya beranjak dewasa, dan dewasa itu umur tersendiri. Kalau kita cek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka dewasa itu berarti sudah sampai umur, ya, sudah bukan anak-anak lagi. Ya, selain itu, kata ini juga bisa berarti matang atau cukup umur. Nah, meskipun terkadang secara kiasan kata dewasa ini disematkan kepada orang yang dianggap sudah memiliki pemikiran yang matang. Ya, makanya terkadang anak-anak yang masih umur remaja, masih umur muda, kita minta untuk memiliki pikiran dewasa. Berpikiran dewasa lah sedikit ya, kadang-kadang seperti itu kita sampaikan. Baik, adapun remaja atau umur beranjak dewasa, disebutkan beranjak karena memang umur remaja ini adalah masa peralihan. Jadi masa yang sangat cepat berlalu. Terkadang orang tua sibuk dengan pekerjaannya sehingga merasa, oh ini kok anak saya cepat sekali besar. Nah, apalagi masa remaja itu pertumbuhan anak itu cepat gitu. Ya, ketika anak-anak misalnya di pesantren, ya, kita bisa rasakan itu. Ya, sebulan 2 bulan baru dikunjungi, sudah ada perubahan fisiknya, sudah mulai tinggi. Ya, lebih tinggi dari sebelumnya, dari orang tuanya sendiri misalnya. Maka ini adalah masa remaja, masa-masa yang sangat menentukan dalam kehidupan seorang anak. Baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, remaja berarti sudah mulai dewasa, ya, sudah sampai umur untuk kawin. Ini disebutkan dalam Kamus Bahasa Indonesia. Jadi kalau umur remaja itu sudah sampai umur untuk kawin. Bahkan dalam tradisi Islam di zaman Nabi SAW, anak-anak yang usia remaja ini dinikahkan. Secara umum pengertian ini merujuk pada masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa yang mencakup berbagai perubahan fisik dan psikis. Masa peralihan ini akan segera berlalu, jadi waktunya singkat sekali. Nah, meskipun demikian, tetap saja masa ini sangat penting dalam menentukan pondasi hidup sang anak di masa yang akan datang. Ya, maka orang tua ketika anaknya sudah masuk ke usia remaja, maka jangan sampai lengah. Ya. Karena apa yang ada di usia remaja mereka itulah yang akan menjadi pondasi nanti ketika mereka sudah melewati masa-masa itu. Nah, kalau masa-masa itu dilewati dengan baik, pondasinya dibangun dengan baik, maka selanjutnya akan baik. Tapi kalau masa-masa itu dilewati dengan buruk, dengan jelek, tidak terbimbing dengan baik, tidak terarahkan dengan baik, maka dikhawatirkan setelah itu akan sangat-sangat sulit untuk mengembalikan anak itu kepada fitrahnya. Nah, tentu saja Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum pembahasan ini tentu saja kita sudah melewati pembahasan tentang persoalan-persoalan penting yang lainnya, ya, masalah pranikah, ya, masa hamil, masa anak-anak masih kanak-kanak dan sebagainya. Ya, maksud kami bagaimana memilih pasangan ini juga ada dalam bimbingan Islam, dan ini harusnya sudah kita lewati sebelum masuk ke materi ini. Ya, bagaimana pendidikan saat anak-anak berada dalam kandungan, ya, apa yang harus dilakukan saat anak lahir, kemudian bagaimana pengenalan tauhid kepada anak, bagaimana mengajarkan adab-adab kepada anak, dan sebagainya. Ini kita anggap sudah
kita lewati sebelum masuk ke materi ini. Ya, persoalan-persoalan tadi harus tuntas dipelajari oleh orang tua agar mereka tidak salah langkah dalam pendidikan setelah masa kanak-kanak atau pendidikan di masa remaja. Karena penanganan anak-anak di masa-masa sebelumnya, di masa pranikah, ya. Jadi anak-anak itu seperti yang kita sebutkan sebelumnya bahwa anak-anak ini juga punya hak pendidikan sebelum mereka lahir. Ya, ini kita tidak perlu bahas lagi, ya, karena sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, kemudian ketika mereka berada dalam kandungan, kemudian ketika mereka lahir, ya, ketika mereka tumbuh sebagai anak-anak, ini mereka punya hak untuk dididik, dan Islam membebankan itu kepada orang tua. Ya, kita ulang lagi bahwa beban utama pendidikan anak itu adalah orang tua. Adapun sekolah, guru itu hanyalah membantu proses pendidikan anak kita. Maka jangan sampai orang tua membebankan itu sepenuhnya kepada lembaga pendidikan, kepada guru, kepada ustadz. Ya, ini adalah sesuatu yang keliru. Baik, ini kita anggap sudah kita lewati pembahasan tentang ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus ingat bahwa kita ini hidup di zaman anak-anak itu tidak hanya tumbuh dan berkembang di rumah saja, tapi mereka hidup di luar. Ada banyak pengaruh-pengaruh di luar sana yang akan menentukan sikap mereka, menentukan akhlak mereka, menentukan agama mereka. Maka di sini kita harus hati-hati. Nah, perubahan fisik akan mempengaruhi perubahan jiwa pada anak-anak kita. Kita memperhatikan anak-anak remaja ini adalah masa-masa atau masa remaja ini adalah masa-masa yang sangat cepat berubah, ya, sangat cepat terpengaruh, ya, bahkan sangat cepat memberikan pengaruh. Ini anak-anak muda. Terkadang kita lihat, wah, tiba-tiba senang, tiba-tiba tidak suka, ya, tiba-tiba sikapnya begini. Besok kita lihat, wah, sudah mirip dengan pemain bola tertentu, ya. Besoknya lagi sudah, ya. Ini semua terjadi pada anak-anak remaja kita. Cepat marah, terkadang cepat senang, ya. Semua itu adalah pengaruh lingkungan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana orang tua menentukan lingkungan mereka? Ya, bagaimana orang tua menentukan lingkungan mereka? Nah, ini penting sekali, pertanyaan yang harus ada di benak setiap orang tua. Bagaimana menentukan lingkungan mereka? Karena menentukan lingkungan mereka berarti menentukan hidup mereka. Baik. Nah, inilah bahayanya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika anak-anak memiliki lingkungan yang tidak baik. Ya, misalnya tontonan-tontonan ini adalah lingkungan. Dan itu berpengaruh pada anak-anak. Ya, apalagi anak-anak itu adalah peniru yang baik, peniru yang ulung. Apa yang mereka lihat pasti mau dicontoh gitu. Ya. Maka tontonan-tontonan misalnya apa yang mereka tonton? Ya, mereka tonton drama-drama Korea, ya, yang isinya adalah percintaan. Pasti mereka merasa ingin untuk meniru apa yang terjadi di film. Dan bahayanya apabila dia menganggap yang normal itu adalah yang seperti yang mereka tonton. Sehingga ketika kenyataan hidup mereka ternyata tidak sama dengan yang mereka tonton, nah ini bisa menimbulkan gangguan kejiwaan. Ya. Maka orang tua harus memperhatikan apa yang ditonton oleh anaknya. Ya, kita juga melihat fenomena di zaman ini banyak sekali game-game misalnya, ya, yang ternyata memberikan pengaruh kepada anak-anak. Ya, yang kita sangat sayangkan banyak orang tua yang tidak perhatikan anaknya ketika main HP, ya, ketika nonton TV, mereka tidak perhatikan. Ya, sementara orang-orang yang ingin merusak Islam dari kaumnya sendiri, ya, itu sudah menyisipkan propaganda, sudah menyisipkan hal-hal yang merusak pada game misalnya, ya, dan itu saya kira kita sudah pahami semuanya. Nah, sehingga orang tua harus memperhatikan apa yang ditonton oleh anak, dengan siapa mereka bermain, ya, dengan siapa mereka berkumpul, karena semua itu mempengaruhi perkembangan emosi, psikologi, dan terutama mempengaruhi agama sang anak. Ya. Sebagaimana yang kita katakan tadi, anak-anak itu sangat-sangat mudah terpengaruh dengan apa yang ada di lingkungannya. Nah, di umur seperti ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di umur remaja itu,
ada perasaan yang dimiliki oleh anak-anak bahwa saya ini kan sudah besar, saya ini sudah bukan anak-anak lagi. Ya, saya sudah bisa menentukan sikap sendiri. Ya. Saya punya kemampuan, saya punya kekuatan. Ya, saya bisa melakukan apa saja yang saya inginkan. Saya bukan anak-anak lagi yang mau disuruh-suruh, yang mau diatur-atur dan sebagainya. Ada perasaan seperti itu, dan itu semua diterjemahkan dalam bentuk sikap dan perilaku. Nah, sayangnya terkadang orang tua keliru dalam memahami hal ini. Ya, kebanyakan orang tua yang kita lihat itu menganggap atau menyikapi sikap anak-anak atau perlakuan anak-anak seperti ini sebagai bentuk penentangan. Wah, ini anak-anak kok nentang gitu, ini anak kok keras kepala, ini anak kok ngelawan gitu. Padahal itu bukan penentangan. Ya, sesungguhnya ya, kalau dalam bahasa psikologinya itu adalah penegasan jati diri anak. Itu justru disebut sebagai apa? Penegasan jati diri sang anak, bahwa inilah saya. Nah, bahkan terkadang anak tersebut dia tidak menyadari apa yang sedang dia hadapi. Ya. Dia tidak menyadari apa yang sedang dia hadapi, apa akibat dari apa yang dia lakukan, apa akibat dari pilihan yang setelah dia pilih, dia tidak paham. Yang lebih berbahaya kalau orang tua tidak hadir di situ. Kalau orang tua pun tidak paham apa yang terjadi pada anaknya, dibiarkan saja. Bahkan sebagian orang tua yang merasa sudah kewalahan, merasa putus asa, itu mengatakan apa? Ada kalimat pamungkas yang kemarin di pertemuan yang lalu juga muncul di pertanyaan. Ustadz, anak saya sudah punya dunia sendiri. Ya, pemikiran anak kita, pemahaman anak kita itu kan dibentuk oleh lingkungan. Nah, sekarang kenapa ada orang tua yang tidak paham dengan pemikiran anaknya? Itu pertanyaan. Dan jawabannya mungkin saja karena orang tua tersebut telah membiarkan anaknya untuk memiliki lingkungan sendiri. Ya, bahkan lingkungan itu tidak dikenal oleh orang tua. Itulah kenapa orang tua mengatakan dia punya lingkungan sendiri, dia punya dunia sendiri sekarang. Nah, ini sebenarnya bisa merupakan indikasi bahwa orang tua tersebut itu sudah kewalahan ya dalam menghadapi anaknya, dan itu tidak boleh. Apapun yang terjadi pada anak kita, apapun yang terjadi pada keluarga kita, itu adalah titipan Allah, amanah yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak boleh kita lewatkan, tidak boleh kita pasrahkan begitu saja, karena akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Ini orang tua tidak boleh acuh tak acuh, tidak boleh berlepas diri dari anak-anak yang seperti ini, karena orang tua adalah nahkoda dalam perjalanan hidup anaknya. Ya, fase ini adalah fase hidup yang sangat-sangat berbahaya. Ya, apabila orang tua tidak mampu memberikan pengaruh positif, menuntun, dalam membimbing, dalam mengajarkan hal-hal yang baik kepada anaknya, maka ini sangat berbahaya. Atau dia sadar akan bahaya tersebut, kemudian dia mengambil langkah yang keliru dalam pendidikan anaknya, karena mungkin dia panik sehingga ya apa-apa harus diselesaikan dengan emosi, apa-apa harus diselesaikan dengan kemarahan, apa-apa harus diselesaikan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Ya, padahal jalan keluar itu ada dalam dirinya sendiri sebagai orang tua. Di antara hal-hal yang harus dipahami Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dunia anak remaja kita adalah ada hal-hal yang dulunya itu dianggap sebagai sebuah kesalahan. Nah, ini perbedaan zaman, ya, kemudian berbeda pandangan, ya, berbeda sikap terhadap sesuatu. Ada hal-hal yang dulunya itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Ya, orang masih menganggapnya sebagai sebuah dosa, dan sejatinya sampai sekarang pun itu dosa, itu kesalahan. Ya, sebagiannya gitu ya. Tetapi di zaman ini, sesuatu yang dulunya adalah sebuah kesalahan, di zaman ini itu bukan kesalahan. Ya, itu dianggap sebagai ekspresi, ya, bentuk mengekspresikan diri. Nah, ini bahaya kalau terjadi pada perbuatan-perbuatan yang memang melanggar, gitu. Seperti pacaran. Ya, pacaran di zaman dulu dan sampai sekarang, ya, itu adalah perbuatan yang terlarang. Ya, perbuatan yang tidak diizinkan di dalam agama kita. Nah, dulu orang itu malu-malu pacaran. Ya, malu-malu kalau ada orang pacaran itu malu-malu gitu. Ya, orang jalan dengan perempuan yang bukan mahram itu kalau kelihatan sama orang malu dia. Sekarang tidak.
Ya, kenapa? Karena dulu dianggap itu sebuah kesalahan, itu sebuah dosa. Tidak pantas seorang laki-laki yang bukan mahram jalan dengan wanita yang bukan mahramnya. Tidak pantas. Tapi sekarang itu dianggap apa? Oh, ini kan hak saya. Ya, ini boleh saya lakukan. Saya punya rasa cinta dan seterusnya. Itu dianggap sebagai bentuk mengekspresikan diri. Hal lain misalnya yang dulu sangat menjijikkan seperti LGBT misalnya. Ya, dulu ini sangat menjijikkan. Ya, orang-orang sangat malu, bahkan jangankan dia, keluarganya semuanya mendapatkan aib kalau di dalam rumahnya ada orang yang mengidap LGBT. Ya, saya masih ingat ketika saya masih kecil kalau ada banci, ya itu orang jijik gitu. Tapi sekarang itu dianggap apa? Sesuatu yang normal. Ya, sudah dinormalisasi, gitu. Dianggap sesuatu yang merupakan bentuk ekspresi, ya, atau mengekspresikan diri sendiri. Ya, sehingga tidak malu-malu lagi orang menampakkan dia banci, dia berpacaran dengan sesama jenis dan sebagainya. Ya, orang sudah tidak malu lagi, sudah bukan aib bagi mereka. Kenapa? Karena itu, ya, itu dianggap atau digambarkan sebagai bentuk mengekspresikan diri, bukan lagi sebuah kesalahan. Ya, kita lihat banyak banci-banci sekarang, banyak kaum LGBT yang justru membela diri. Ya, mereka dimunculkan di media-media, kemudian artis-artis juga sudah mulai mengikuti gaya-gaya mereka, padahal ini hal yang terlaknat. Maka jangan sampai ya orang tua melewatkan fase remaja pada anaknya. Ya, kontrol dan pengaruh harus dimiliki oleh orang tua. Ya. Jika tidak, maka kontrol dan pengaruh itu akan diberikan atau akan diambil alih oleh orang lain. Bisa kita bayangkan kalau kontrol dan pengaruh pada diri anak kita diambil oleh jalanan misalnya. Diambil oleh komunitas-komunitas pelaku kejahatan. Ya. Kontrol dan pengaruh itu, tanggung jawab itu kemudian diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena di rumah dia tidak senang gitu. Dia anggap rumahnya bukan tempat tumbuh yang baik, bukan tempat mengekspresikan diri yang kondusif, ya. Kemudian dia datang ke masjid, di masjid juga dia tidak menemukan ketenangan jiwa karena di masjid orang-orang kasar misalnya, ya. Di masjid dia tidak mendapatkan tempat untuk curhat, di masjid dia tidak mendapatkan tempat untuk mengekspresikan diri dengan benar, maka akan ditampung oleh orang lain, ya, akan ditampung oleh orang-orang jahat misalnya, ya, komunitas-komunitas yang kriminal misalnya dan sebagainya. Waliyadzubillah. Ya, maka jangan sampai kita melepaskan ini, ya, membiarkan. Kadang orang tua merasa kalau sudah memberikan makan kepada anaknya, sudah memberikan minum, sudah cukup pakaiannya, sudah cukup pembayaran pendidikannya, sudah selesai. Oh, tidak sampai di situ. Bahkan kita katakan kalaupun kita menitipkan anak kita di pondok pesantren yang kita kenal ustadznya bagus, yang kita kenal pesantrennya bagus, ya jangan sampai kita lepas gitu, merasa terlena dengan bagusnya pesantren itu, kemudian kita tidak pernah mengontrol anak kita lagi, ya, kita tidak pernah melihat keadaan mereka. Ini kesalahan dalam pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya. Orang tua harus punya kontrol, ya, orang tua harus memberikan pengaruh kepada anak-anaknya. Maka di pesantren itu diberikan waktu untuk mengunjungi anak-anak. Supaya apa? Supaya bagian dia sebagai orang tua itu tidak lepas sama sekali. Baik. Nah, tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus terang saja ya, bahwa sebenarnya ini yang paling diberatkan bebannya itu adalah kepada ibu. Pendidikan anak itu, beban yang paling berat itu adalah kepada ibunya. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, kata beliau, perbaikan di balik dinding, yakni di dalam rumah, itu tugas mulia ini umumnya disandarkan kepada kaum wanita, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, karena mereka lah pemimpin yang mendidik di dalam rumah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatahira. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga kepada wanita-wanita, ya, kaum muslimat, ya, kata Allah, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, tinggal. Ini perempuan jangan terlalu banyak keluar kecuali dibutuhkan. Tempatnya wanita itu di rumah. Tinggallah kamu, tetaplah kamu di rumahmu, kata Allah. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu, ya, yang tidak memperdulikan hijab, batas antara laki-laki dan perempuan. Ini, ya, tindakan atau perbuatan orang-orang jahiliyah. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya adalah wanita, ya, berjalan di tempat berjalannya laki-laki, campur baur. Ini adalah bentuk tabarruj jahiliyah. Maka jangan seperti ini. Kata Allah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Jadi tugas wanita itu di rumah. Apa yang mereka lakukan di rumah? Ya, mereka mendidik anaknya. Ya, mereka mengatur rumahnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in famas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian ini adalah pemimpin, kata Rasulullah SAW. Dan semua pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin. Kata Rasulullah SAW, fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Ya. Kata Rasulullah SAW, ya, kepala negara itu adalah yang memimpin masyarakatnya, bangsanya, negaranya, dan dia akan bertanggung jawab dengan rakyatnya, ya, bertanggung jawab dengan bangsanya, bertanggung jawab tentang rakyatnya. Kata Rasulullah, warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin bagi penghuni rumahnya, ya, bagi keluarganya, dan dia akan ditanyakan di sisi Allah nanti tentang keluarganya. Ya, bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan keluarganya. Kemudian kata Rasulullah, wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladiha wa hiya mas'ulatun anhum. Kata Rasulullah SAW, dan wanita, yakni istri, itu bertanggung jawab. Ya, dia memimpin dan bertanggung jawab terhadap rumah suaminya dan anak-anaknya. Nah, beban pendidikan anak ini, ya, bukan berarti suami lepas tangan, tidak. Suami, ya, seperti yang dikatakan dalam syair Arab, al-ummu madrasatul ula. Ya, wanita itu atau ibu itu adalah sekolah yang pertama bagi anak-anak. Ya, namanya sekolah pasti ada kepala sekolahnya, kan gitu. Ya, maka, ya, secara umum dipimpin oleh suami, tapi secara khusus anak-anak ini beban pendidikannya, beban tarbiyahnya itu lebih berat kepada istrinya, kepada ibunya mereka. Maka, ya, para wanita, ya, harus memiliki ilmu parenting, gitu ya, harus memiliki ilmunya, karena kata Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Ya, janganlah kamu ikuti, jangan kamu lakukan, ya, jangan kamu katakan sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Kalau begitu, seorang istri atau seorang ibu yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik anaknya harus memiliki ilmu tentang pendidikan anak. Nah, ini penting sekali. Makanya ketika seseorang ingin memiliki anak-anak keturunan, memiliki bangsa yang baik, yang bangsa itu lahir dari anak-anak dan keturunan, maka dia harus memiliki, ya, pengetahuan dalam memilih calon istri, gitu. Nah, istri yang pantas untuk dijadikan sebagai sekolah bagi anak-anak. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi syair Arab, al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta sya'ban thayyibal a'raq. Seorang ibu itu adalah sekolah bagi anak-anaknya, ya, pendidik bagi anak-anaknya. Kalau kamu mempersiapkan istri, ya, cikal bakal anak-anakmu dengan baik, maka kamu sudah mempersiapkan sebuah masyarakat yang baik budi pekertinya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Ya, supaya tanggung jawab mereka sebagai orang tua itu bisa dijalankan dengan baik, supaya nanti di hadapan Allah ketika mereka dihisab, mereka bisa menjawab dengan baik, ya. Ya, jangan sampai kita menganggap anak-anak kita ini sesuatu yang dilahirkan begitu saja kemudian selesai. Nah, ada tanggung jawab kita.
Maka apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama, kita kumpulkan beberapa saja ya, karena mungkin waktu kita yang tidak luas untuk hal ini. Yang pertama adalah tampakkan rasa cinta yang benar. Tampakkan rasa cinta yang benar. Kita katakan cinta kemudian yang benar. Kenapa? Karena ada cinta yang salah. Ya, ada cinta yang keliru ketika seorang tua mencintai anaknya, kemudian salah caranya. Maka ini justru tidak memperbaiki anak, justru menyesatkan anak tersebut. Ini hati-hati dengan cinta yang seperti ini. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ihbib habibaka haunan ma, asa ay yakuna baghidaka yawman ma. Wabghid baghidaka haunan ma, asa ay yakuna habibaka yawman ma." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, cintailah orang yang kamu cintai dengan ya sederhana saja, jangan terlalu berlebihan dalam mencintai. Ya, siapapun dia, istri, anak, orang tua, atau siapapun dia. Ya, cintai dia sekedarnya saja. Karena bisa jadi suatu ketika dia akan menjadi musuhmu. Ya, demikian pula orang yang kamu benci, orang yang kamu tidak senangi, maka bencilah dia sekedarnya saja, jangan sampai berlebihan. Ya, karena bisa jadi suatu saat dia akan menjadi orang yang kamu cintai. Nah, sebenarnya konsep pendidikan cinta ini adalah konsep yang sudah diaplikasikan dalam Islam, sudah diterapkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Bisa kita lihat rekam jejak Rasul SAW, misalnya ketika ada seorang anak kecil yang diserahkan oleh ibunya kepada Rasul SAW untuk menjadi pembantu Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mendidik anak kecil ini? Anak kecil ini namanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Rasulullah mendidik anak ini? Anas bin Malik pernah memberikan pengakuan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membentak saya. Ini kata Anas bin Malik, tidak pernah membentak saya, tidak pernah memperlakukan saya dengan buruk. Ya, kata Anas bin Malik. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya memperlakukan saya dengan kasih sayang. Ini tentu saja adalah konsep ideal yang kita semua, siapapun kita orang tua, kita pendidik, ya, maka harus berusaha untuk menerapkan konsep ini. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah membentak sedikit pun pada Anas, tidak pernah menghardik Anas, tidak pernah memperlakukan Anas dengan buruk. Akan tetapi hanya memperlakukan Anas bin Malik dengan kasih sayang. Nah sekarang bagaimana outputnya? Bagaimana hasilnya? Hasil dari pendidikan Rasulullah SAW terhadap Anas. Apakah Anas dengan cinta, apakah Anas bin Malik ini dengan dididiknya dia oleh Rasulullah SAW dengan penuh cinta, kemudian dia menjadi anak yang tidak terkontrol, kemudian dia menjadi anak bandel, kemudian dia menjadi anak yang durhaka? Tidak juga. Bahkan kita dapati bahwa ternyata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menjadi salah satu menara ilmu, ya, menjadi rujukan para ulama untuk belajar mengambil ilmu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan dia adalah termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia dibesarkan dengan penuh cinta. Suatu ketika juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang Arab Badui. Kemudian orang Arab ini melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya, dan orang Arab Badui ini menjadi heran. Ya, kata dia, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Karena bagi mereka ini sesuatu yang aib, gitu, mencium anak. Dan ini dalam tradisi Islam yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mencium anak itu adalah sesuatu yang baik, disunnahkan. Ya, disunnahkan mencium anak itu. Nah, tapi bagi orang Arab Badui ini itu sesuatu yang aneh gitu, sesuatu yang aib, sesuatu yang bisa menurunkan muruah, wibawa seorang orang tua ketika dia terbiasa mencium anaknya. Nah, ini tentu saja bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Rasul mengatakan, "Wa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah." Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana mungkin saya bisa mengembalikan kasih sayang itu ke dalam hatimu setelah Allah mencabutnya. Ya, maksudnya ini sesuatu yang tidak baik. Ya, seorang yang
tidak terbiasa menciumi anaknya karena takut muruahnya hilang, ya, takut wibawanya hilang, maka ini adalah perkara yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Akan tetapi rasa cinta ini bukan berarti menuruti semua keinginan anak. Itu apa-apa yang diinginkan kemudian kita turuti, tidak seperti itu. Ya. Tapi rasa cinta ini merupakan wasilah, perantara, pengajaran yang baik kepada anak-anak. Ya, merupakan bagian utama dalam pendidikan Islam kepada anak-anak. Ya, pendidikan yang benar kepada anak-anak. Ya, sehingga bukan berarti ya segala keinginannya harus dituruti, tidak. Ya. Jadi meskipun mendidik dengan cinta itu wajib, anak kita juga harus mengenal ada kata iya dan ada kata tidak. Ya, jangan iya semua atau jangan juga tidak semua. Ya. Jadi mereka mengenal ada kata iya, ada kata tidak. Ya, mereka mengenal ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, ini bentuk cinta kepada mereka karena sejatinya kita menginginkan anak-anak kita baik. Ya, sejatinya kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh. Sejatinya kita menginginkan anak-anak kita masuk surga bersama kita. Itulah intinya cinta. Ya, buat apa kita cintai mereka kalau toh ternyata mereka jatuh ke dalam kesesatan, toh mereka masuk neraka juga akhirnya. Nah, yang kedua adalah orang tua harus menghadapi keadaan sang anak. Ya, kita harus paham bahwa mereka ini memang sudah bukan anak-anak lagi. Ya, dan tidak akan pernah kembali lagi ke masa kanak-kanak, tidak akan lagi. Kalau sudah remaja tidak mungkin kembali jadi anak-anak. Ya, tapi mereka ini juga belum dewasa, pemikiran mereka belum matang. Ya, ini harus difahami oleh orang tua. Orang tua harus memahami keinginan dan kebutuhan anak. Ya, karena ini beda, apa yang diinginkan dengan dibutuhkan itu beda. Tidak semua yang diinginkan itu dibutuhkan. Dan tidak semua yang dibutuhkan diinginkan oleh anak. Maka orang tua harus paham mana yang diinginkan dan mana yang dibutuhkan. Kemudian orang tua harus memiliki atau membuat aturan yang jelas. Ya. Tentu saja aturan-aturan ini diterapkan kepada anak dengan alasan-alasan yang jelas. Jangan alasannya tidak jelas. Ya, jangan alasannya tidak jelas, apalagi sampai berbohong. Kamu tidak boleh begini. Kenapa saya tidak boleh begini? Pokoknya tidak boleh begini. Ini keliru. Ya. Atau alasan-alasan yang tidak nyambung di akalnya anak. Maka peraturan-peraturan yang kita buat itu harus mampu dinalar dengan baik oleh anak, mampu difahami dengan baik oleh anak-anak. Ya, jangan sampai kita berbohong kepada anak-anak. Kenapa misalnya kita tidak mau menghambur-hamburkan uang atau banyak membelanjakan, ya. Kemudian kita tidak ingin anak kita beli ini, beli itu. Kenapa? Karena kita tidak mau menghambur-hamburkan uang sebenarnya. Tapi kita memberitahukan atau menerapkan aturan yang mengakomodasi itu, tapi dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Ya, maka ini juga akan membentuk sikap anak yang tidak jelas gitu. Ya, mungkin kita sering mendapati anak-anak yang suka bohong sama orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya memang suka bohong juga sama anaknya. Kita sering mendapati anak kita tidak jelas ya karena memang orang tuanya juga tidak jelas dalam berkomunikasi dengan anaknya, dalam mendidik anaknya. Nah, kemudian orang tua jangan mudah memberikan penghakiman atau label. Kamu ini memang anak nakal, kamu ini memang bodoh, ini jangan sampai seperti ini. Ini berbahaya bagi psikologis mereka. Ya, kamu ini memang tidak bisa dikasih tahu. Ini label-label yang harus dihindari oleh orang tua. Ya, kamu ini memang tidak tahu diri, kamu ini memang tidak bisa diatur. Ini label-label yang tidak pantas untuk diberikan kepada anak. Ya, tapi label-label yang membangkitkan semangat mereka. Masya Allah, anak soleh, Masya Allah, anak saya pintar, dan sebagainya. Ini sekaligus sebagai label yang dibutuhkan oleh jiwa mereka. Ini juga sekaligus sebagai doa untuk mereka. Ya, jadi pemberian label-label itu atau penghakiman seperti itu harus dipertimbangkan baik buruknya. Orang tua juga harus menciptakan komunikasi yang baik dengan anak. Ya, jangan cuma satu arah. Ya, jangan cuma satu arah. Ya, cuma harus dari orang tua saja. Pokoknya kalau bukan saya bilang tidak boleh jadi. Ini komunikasi yang keliru. Ya, kemudian komunikasi yang di dalamnya ada hambatan-hambatan bagi anak untuk menyampaikan
ekspresi mereka. Ya, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang tua. Ini komunikasi yang tidak baik. Harus dihindari oleh orang tua. Kemudian berikan apresiasi kepada mereka. Ya, pencapaian-pencapaian mereka kita berikan hadiah. Ya, ada namanya reward and punishment. Ya, ada hadiah, ada hukuman. Kalau mereka melanggar kita berikan hukuman yang wajar, maka ketika mereka berprestasi juga harus diberikan reward, diberikan hadiah, atau bahasa lainnya diberikan apresiasi yang sederhana tapi bermanfaat atau sangat berarti bagi mereka. Nah, oleh karena itu langkah ketiga yang harus dilakukan oleh orang tua adalah membuka ruang diskusi. Ya, bermusyawarah dengan mereka. Tanyakan, "Nah, makanan hari ini bagaimana? Ya, kamu suka atau tidak? Kalau tidak suka kenapa? Di bagian apanya?" Bermusyawarah dengan mereka. Ya, mau liburan, bagaimana liburan ke sini? Bermusyawarah dengan mereka. Ya, membuka ruang diskusi dengan mereka. Supaya kita mengetahui cara pandangnya mereka seperti apa, alasan-alasan yang mereka gunakan untuk memilih sesuatu itu apa, kita juga harus paham. Nah, ini semua bisa kita baca, bisa kita ketahui melalui musyawarah atau diskusi dengan mereka. Kemudian biasakan bercanda dengan anak-anak. Ya, biasakan bercanda, kemudian berbicara dengan lemah lembut. Candaan ini adalah salah satu bentuk pendidikan Rasulullah SAW kepada anak-anak di zaman itu, ya, kepada para sahabatnya. Ya, dan candaan-candaan ini itu akan memperkuat hubungan antara anak dan orang tua. Ya. Kemudian juga akan meringankan beban pemikiran anak. Ya, terkadang ada sesuatu yang mereka membuat perasaan mereka tertekan. Nah, dengan candaan-candaan tadi itu akan menjadi ringan. Ya. Sehingga hal-hal yang mereka tidak bisa ungkapkan karena takut atau karena malu atau karena malas, nanti kalau saya sampaikan ini kepada ibu, nanti tanggapannya begitu-begitu aja, tidak memberikan solusi. Nah, dengan candaan-candaan tadi itu bisa meringankan beban itu sehingga kerannya bisa terbuka. Curhatlah mereka, mereka menyampaikan pandangan-pandangan mereka, dan itu bisa kita jadikan pertimbangan dalam pendidikan mereka. Ya. Kemudian candaan-candaan ini juga bisa mengajari anak kita untuk mengekspresikan diri dengan baik. Ya, candaan-candaan ini juga bisa membuat suasana rumah menjadi menyenangkan. Ya, tapi candaan yang dimaksud adalah candaan-candaan yang dihalalkan. Ya, Rasulullah SAW biasa bercanda, tapi Nabi SAW tidak pernah bohong. Gitu. Jadi candaan-candaan yang diisi dengan kebohongan-kebohongan ini tidak boleh. Kata Rasulullah SAW, "Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur." Jangan sekali-kali bohong. Karena bohong itu mengantar manusia kepada kejahatan-kejahatan yang lain. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kejahatan-kejahatan itu akan membawa kepada neraka. Nah, ini berbahaya. Ya. Jadi tidak boleh berbohong meskipun dalam keadaan bercanda. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Wailul lilladzina yuhadditsun nas fayakdzibal yudhikal qaum. Wailul lahu, wailul lahu, wailul lahu." Kata Rasulullah SAW, celakalah orang-orang yang berbicara kepada manusia, ya, kemudian mereka berbohong untuk membuat mereka tertawa. Ya, berbohong untuk membuat mereka tertawa. Kata Nabi, celakalah dia, celakalah dia. Ini nggak boleh. Ya, maka ada candaan-candaan antara kita dengan anak untuk tujuan-tujuan seperti yang sudah kita sebutkan tadi, akan tetapi jangan sampai dimasuki oleh kebohongan. Ya. Kemudian jangan dimasuki celaan, gangguan. Ada candaan-candaan kita dengan anak-anak tapi diisi dengan celaan, itu merendahkan diri mereka, menghilangkan muruah mereka, kewibawaan mereka di hadapan kita, gitu, atau di hadapan orang lain. Ya, ada misalnya yang anaknya pesek gitu, pesek, ya niatnya bercanda tapi itu menyakiti hati. Ya, yang pertama itu menyakiti hati, kemudian anak kita akan menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar, gitu. Mengejek orang, memanggil orang dengan panggilan-panggilan yang merendahkan dia. Terbiasa, orang tua yang terbiasa mencela anaknya, bercanda dengan anaknya dengan candaan yang diiringi dengan celaan, ini akan terbiasa juga menganggap itu sebagai sesuatu yang normal, gitu. Ngejek orang, gitu. Ya, bercanda dengan orang tapi dengan penghinaan. Candaan itu adalah candaan yang elegan, yang sesuai dengan umur anak. Ya, tidak juga kita memberikan jokes-jokes yang terlalu tua, yang anak-anak nggak ngeh, gitu.
Nah, ini ditunjukkan Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Anas bin Malik, ya dzal udhunain, wahai yang memiliki dua telinga. Ya memang orang punya dua telinga, tapi itu lucu bagi Anas bin Malik. Bagi Anas bin Malik itu lucu. Wahai yang punya dua telinga. Ya memang punya dua telinga kan, tapi itu lucu gitu bagi Anas bin Malik. Nah, kemudian Rasulullah SAW juga pernah ya Abdullah, kemudian Ubaidillah, kemudian Katsir bin Abbas dibuat berjejer oleh Rasulullah SAW, dibuat bersaf, kemudian Nabi SAW mengatakan, ayo berlomba ke saya, siapa yang sampai duluan ke saya, maka saya akan kasih begini dan begini, saya akan kasih hadiah begini dan begini. Maka mereka pun berlari, berlomba untuk mendapat Rasulullah SAW, menggapai Rasulullah SAW, sampai ada yang bergelantungan di pundak Rasulullah, ada yang masuk ke dalam pelukan Rasulullah SAW. Pendidikan Rasulullah SAW pada anak-anak kaum muslimin. Nah, kemudian dalam kesempatan yang lain ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW, seorang anak muda datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ya ahmil nih, ya maksudnya berikan saya kendaraan untuk saya tunggangi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inna hamiluka ala waladi naqah. Oh ya, boleh? Ya, saya akan berikan kamu kendaraan berupa anak onta. Akhirnya orang tadi berkata, wa madza asna'u bi waladi naqah? Ya Rasulullah, saya mau ngapain? Mau saya apakan itu anak onta? Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa hal talidul ibilu illa naqah? Bukankah onta-onta itu semuanya dilahirkan oleh onta betina? Orang tadi, anak tadi yang minta kendaraan kepada Nabi SAW berpikir bahwa wah, yang dimaksud dengan anak onta ini adalah onta yang kecil. Saya mau apakan itu onta yang kecil? Tidak bisa saya kendarai. Ya, maka kata Nabi SAW, kan semua onta itu dilahirkan oleh ibu onta juga. Maksudnya meskipun ontanya sudah dewasa, dia tetap anak onta juga karena dilahirkan oleh induk onta. Kemudian orang pun tertawa. Nah, ada banyak contoh-contoh ya, seperti ada orang tua yang datang kepada Rasulullah SAW menanyakan apakah saya masuk surga atau tidak. Kemudian Rasulullah mengatakan tidak ada orang tua yang masuk surga. Ya, ternyata maksud Rasulullah SAW adalah kalau masuk surga ya semuanya jadi mudah. Ini candaan-candaan yang tidak bohong, ya, tapi boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Tidak ada kebohongan di dalamnya, tidak dicampurkan penghinaan di dalamnya, perendahan terhadap orang yang kita temani bercanda. Adapun candaan-candaan yang sekarang ini kan banyak penghinaan kepada orang lain dan sebagainya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nasihat itu tidak harus dalam bentuk ceramah. Ya, tidak harus dalam bentuk ceramah. Bahkan ya banyak Rasulullah SAW menasihati orang itu dengan contoh. Ya, dengan contoh sehingga orang-orang langsung mengikuti. Ya, terkadang orang tua harus paham kapan nasihatnya dalam bentuk ceramah, kapan nasihatnya dalam bentuk contoh, ya, dan kapan nasihatnya dalam bentuk canda dan sebagainya. Ini harus dipahami sebagai orang tua. Naam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Ya, dulu saya pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul berkata, "Ya gulam, wahai anak, ya, inni u'allimuka kalimat." Sesungguhnya saya ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Ya, jagalah Allah maka engkau akan mendapati Allah membela-mu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, maka mintalah tolong kepada Allah. Kita cukupkan saja sampai di sini. Saya kembalikan ke moderator.